Karena ibu yang sedang mengalami nifas, ibu sedang dalam keadaan nifas itu tiba-tiba meninggal. Faktor yang pertama kurang diketahui karena ibu tersebut setelah meninggal tidak langsung dimakamkan, tidak dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi untuk review dari medis ada banyak kemungkinan. Yang pertama, ibu itu mungkin kena COVID, kita tidak tahu. Ya, bisa jadi kena COVID. Karena apa? Sekarang itu sudah banyak orang-orang yang sudah divaksin. Jadi meskipun dia kena COVID itu tidak ada gejala, tapi dia membawa virus seperti itu. Yang kedua, mungkin saja karena ibunya sedang mengalami perdarahan yang tidak terasa oleh ibu tersebut. Jadi darah nifas itu ada yang keluar lagi terlalu banyak. Jadi mungkin kurang asupan gizi atau kurang makan, bukan kurang makan ya, tidak sedang makan. Jadi lebih banyak darah yang keluar daripada asupan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga lagi infeksi atau lagi badannya panas, karena setiap orang itu ketahanan terhadap panas itu beda-beda. Ada yang panas sampai 40 derajat itu tidak merasakan panas, seperti itu. Jadi ada juga yang panasnya hanya 38 derajat itu dia sudah mengalami panas yang sangat panas dalam tubuhnya, seperti itu. Jadi setiap orang tingkat ketahanan terhadap panas itu beda-beda. Kemudian ada faktor lagi dari faktor psikososial. Nah, itu yang terakhir memang kebanyakan ibu yang mengalami nifas itu ada fase-fase menjadi ibu, mungkin dari dia single, terus hamil, terus punya anak, itu mengalami fase. Nah, fase yang paling tajam itu di masa nifas. Ada yang mengalami fase yang punya anak ke satu, kemudian mengalami anak yang kedua, itu juga mengalami fase di dalam nifasnya tersebut. Jadi mungkin kurang dari dukungan orang tua, kurang dari dukungan suami, kurang dari dukungan keluarga, itu mempengaruhi psikososial, psikologisnya. Ya, psikologisnya. Itu bisa sampai menyebabkan kematian begitu, bisa, Ibu? Oh, gitu. Dia terlalu mikir karena apa? Suatu penyakit itu yang nomor satu itu bukan makanan, minuman, bukan, tapi psikisnya, seperti itu. Ini makanya kalau ada yang mengatakan kalau semasa masa nifasnya ibu melahirkan masa nifas itu harus berhati-hati terhadap berbagai macam kondisi kesehatannya gitu ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Kalau masa nifas itu memang penting menjaga kesehatannya, tapi yang paling penting itu nomor satu adalah dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan orang-orang terdekat. Jadi kalau ibunya merasa bahagia, otomatis ibunya terasa sehat, seperti itu. Jadi menjaga pola makan, kemudian menyusui bayi, ASI eksklusif itu, terus kemudian senam-senam atau isinya mobilitas dini. Nah, itu mobilitas untuk meremajakan sistem reproduksinya. Oh, ini itu ya. Apa benar, Bu, kalau masa-masa nifas itu bagi ibu maupun anak memang rentan pada kematian? Ya, sangat rentan sekali karena di Jombang itu paling banyak kematian ibu itu pada ibu nifas. Paling banyak. Kenapa jadi begitu? Fase-fase yang paling mengkhawatirkan itu setelah nifas, bukan waktu hamil dan melahirkan. Jadi waktu ibu mungkin setelah sesar. Nah, setelah sesar itu banyak kemungkinan, apalagi yang dibarengi dengan darahnya tinggi. Jadi setelah nifas itu ada kalanya darahnya tinggi, semakin tinggi itu setelah nifas. Setelah melahirkan maksudnya, di masa nifas itu. Jadi memang sangat rentan. Karena apa? Karena di rumah itu kan jauh dari tenaga kesehatan, seperti itu. Terus keluarga yang mungkin kurang pengetahuannya, seperti itu. Kemudian kurang kesadaran dari ibu tersebut sendiri. Sekarang kan banyak ya googling kesehatan nifas, kesehatan bayi, itu banyak sekali boleh
baca-baca artikel ataupun jurnal-jurnal sangat banyak sekali di internet. Di internet ya. Iya. Ini kayak saya itu akhirnya baru tahu ketika ada kasus itu, baru tahu kalau ternyata masa-masa nifasnya perempuan itu juga masa yang rentan gitu. Iya. Nah, barangkali Bu Arifah sangat kasih wawasan kepada masyarakat bahwa penting kiranya untuk menjaga baik ibu maupun anak di masa-masa Iya. itu. Oh iya, terima kasih. Untuk menjaga kesehatan itu tidak pada saat itu aja. Jadi diawali dari masa balita, imunisasinya, posyandunya, gizinya, berat badannya. Jadi kalau dia tumbuh di remaja, dia punya kekebalan tubuh yang kuat, punya nilai gizi yang kuat, terutama remaja perempuan. Jadi bisa diukur dari lingkar lengan atasnya. Oke. Jadi kalau remajanya normal, sehat, berat badannya cukup, itu insya Allah kalau dia hamil juga sehat, melahirkan juga sehat, nifas juga dia sehat, seperti itu. Jadi kesehatannya perlu dijaga sejak remaja, paling penting itu. Minum tablet tambah darah, waktu menstruasi, kemudian makan makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang seperti sayur, buah, minum air putih yang banyak, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu psikologis remaja, seperti itu. Semuanya itu bisa berpengaruh kesehatannya terhadap nanti setelah dia menikah, seperti itu. Terutama hamil, melahirkan, dan nifasnya.